pertama, saya meninjau Netuendiu NIM 1.2021.0126 kelas F semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosiokultural. Dalam teori belajar sosiokultural terdapat dalam beberapa bagian. Yang pertama, pengertian teori belajar revolusi sosiokultural. Dalam teori belajar revolusi sosiokultural adalah peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang yang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya, dan bukan sekedar dari individu itu sendiri. Teori belajar sosiokultural ini berangkat dari penyadaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses kebudayaan dari pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, dasar-dasar terbentuknya teori sosiokultural. Ada dua tokoh yang mendasari terbentuknya teori sosiokultural. Yang pertama, Piaget. Piaget berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa individu, artinya pengetahuan berasal dari individu. Yang kedua, Vygotsky. Jalan pikiran seseorang dapat dimengerti dengan cara menelusuri asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial atau aktivitas dan bahasa yang digunakan, yang dilatari sejarah hidupnya. Konsep-konsep sosiokultural. Hukum genetik tentang perkembangan menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melalui tataran, yaitu intrapsikologis atau intramental dan intrapsikologis atau intramental. Pandangan teori ini mendapatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitut terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Yang keempat, pengaruh sosiokultural pada perkembangan kognitif. Yang pertama, pengaruh sosial pada perkembangan pada anak terjadi melalui interaksi sosial dengan tutor yang lebih berpengalaman. Tutor ini menjadi model dalam berperilaku atau menyediakan instruksi verbal untuk anak-anak. Model inilah yang disebut dengan dialog kooperatif atau kolaboratif. Yang kedua, pengaruh budaya pada perkembangan kognitif. Vygotsky menekankan bagaimana seseorang berkembang dalam lingkungan yang berubah dengan berfokus pada individu ataupun pada lingkungan tidak cukup untuk menjelaskan mengenal perkembangan seseorang. Yang kelima, aplikasi teori sosiokultural. Penerapan teori sosiokultural dalam pendidikan dapat terjadi atas 3 jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan informal atau keluarga. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, sikap dari lingkungannya. B. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak. Misalnya kursus membatik. Yang ketiga, pendidikan formal. Aplikasi teori sosiokultural pada pendidikan formal dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain: yang pertama, kurikulum; yang kedua, siswa; dan yang ketiga, guru. Yang keenam, kelebihan sosiokultural. Anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensinya dan pada tingkat perkembangan
aktualnya. Yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan instrumentalnya dan pada kemampuan instrumentalnya. Yang keempat, anak diberikan kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajari dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Yang terakhir, kekurangan teori sosiokultural terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu diteliti oleh para teoriwan perilaku.